Halo guys, kembali lagi ke Zat Otomotif. Sekarang gue mau coba pasang ini. Gue mau coba ganti kunci kontaknya Mio Soul. Gue ganti pakai punyanya Xeon. Oke, jadi gue udah beli nih kunci kontaknya. Gue beli online. Oke, kita lihat ini bisa masuk ke sini atau enggak. Bisa sih bisa. Setelah gue perhatiin tuh kayak perlu apa penyesuaian lagi. Tuh di sini ada penyesuaian. Terus posisi soketnya tuh berbeda. Yang ini posisi modelnya tuh seperti ini. Model yang jadul ya. Terus yang punyanya Mio itu udah model soket. Oke, jadi ini harus gua rubah nanti. Nah, jadi PR-nya adalah tinggal merubah ini doang. Skunnya ini merubah ke soket, tinggal gua lepas doang, ntar gua pasang lagi. Oke, terus gua mau coba buka ini dulu ya. Kita lihat kayak apa. Yang dibutuhkan adalah tinggal buka pakai kunci T10 ya, biar gampang. Udah kebuka, posisi gini ya, kita lihat apakah sama atau enggak. Oh, ini gue buka dulu aja nih biar nggak rusak. Dah, ini tinggal ganti soketnya ininya aja ntar. Oke. Oke, jadi yang lama ini gue lepas kuncinya udah. Nah, tinggal pasang yang punya Xeon. Apakah PNP? Tentu saja tidak. Nah, dari posisi bautnya aja dia nggak sama, nggak rata. Oke, jadi gue harus bikin sedikit menurun. Ini yang posisi ini nih, harus gue bikin menurun yang ini. Oke, nah ini paling nggak kayak gini bisa masuk. Nah, terus yang bawahnya, yang ini nih harus dikasih plat lagi nih tambahan. Oke, sekarang gue mau ke tukang las dulu untuk bikin lubang lagi sama bikin plat lagi. Oke, nanti lanjut lagi. Yuk. Oke, sekarang gue lagi di tempat ini, tempat buat bikin dudukannya dulu sama mas itu. Oke, nanti lanjut lagi. Oke, ternyata tuh tadi udah dicoba sama masnya. Dia kali-kali biar pas sama si decknya ini. Harus dipotong dulu. Nanti ini dudukannya agak dipendekin dikit. Setelah dipendekin, nanti baru dia pas. Soalnya kalau nggak dipendekin di sininya, nah di sini nanti posisinya nggak pas, dia lubangnya nanti agak kelihatan sedikit di sini nih, sebelah sini. Jadi nanti agak dimodif sedikit supaya kelihatan lebih rapi. Oke, kita manut aja sama masnya. Yuk. Oke guys, jadi ini udah selesai. Gue bikin ngerubah si kunci kontaknya ya. Tuh, jadi bagus kan, kelihatannya lebih proper. Nah, tapi ini belum bisa buat buka jok. Karena kalau mau bikin yang bisa buka buat jok juga, gue harus beli kayak slingnya lagi. Sling itu semacam tali supaya dia nyambung ke belakang. Karena harganya masih lumayan, yang orinya tuh sekitar 100 ribuan something. Jadi gue hold dulu, nanti kalau seandainya ada rezeki lagi kita beli, kita pasang. Karena sementara ini menurut gue belum perlu-perlu banget. Jadi dana-dana yang gue punya gue alokasin buat yang lain-lain dulu. Oke, jadi ini pemasangannya. Kemarin waktu itu gue pernah bilang di video sebelumnya kalau pemasangan itu tinggal pasang bracket. Jadi lucunya guys, gua ke tukang, dia jadi tuh dekat rumah gua kayak ada bengkel tapi agak ke dalam gitu. Tapi di situ dia ada mesin bubut juga, ada las juga, dia bisa segalanya lah nih orang. Nah, singkat cerita gue bawa ke sana, mas minta tolong bikin ini dong bracket buat masang ini. Terus kata masnya dicoba kemarin juga habis pasang Mio, katanya Mio Sporty yang biasa. Terus dicoba-coba di fitting sama dia, agak kesulitan, jadi kayak ada yang harus dipangkas dudukan yang aslinya, terus diturunin sedikit sama dia supaya nanti pas sama si deck-deckannya ini. Yang awalnya gue cuma mau bikin bracket doang untuk pasang itu, kata masnya ini nggak bisa mas, nanti bakalan mentok, tetap aja mendingan nanti saya rapiin, saya potong sedikit, saya turunin, nanti saya sesuaikan lagi.
Dan akhirnya ya udahlah, gue percayain aja sama si masnya itu. Pengerjaannya lumayan lama, sekitar mungkin 1 jam lebih ya, 2 jam kalau nggak salah. Oh, dia fitting ini, fitting itu, dilas, habis itu dicat lagi sama dia biar rapi sih, kerjanya rapi. Terus yang ininya juga agak digedein sedikit biar pas sama lubangannya. Alhasil rapi kok, rapi. Dan ini udah berfungsi dengan normal seperti kayak Xeon gitu. Uh, Biaya pemasangannya berapa? Karena ada biaya motong, biaya ngelas lagi, biaya ngecat lagi, terus ada ngerapin sedikit, ngebor-ngebor. Yang tadinya gue pengen ngebor sendiri, akhirnya karena gue capek, ya udahlah gue serahin sama masnya. Biayanya itu 80 ribuan sama masnya itu. Tapi rapi kok, dan gue nggak ada masalah juga sih, karena masnya ini rapi juga ngerjainnya. Tuh, nah ini udah kepasangnya. Jadi menurut kalian gimana guys? Ini worth it atau enggak? Dengan biaya pemasangan seperti ini, 100 ribu. Oke. Kalau dilihat dari sini, ternyata lebih proper ya daripada yang sebelumnya. Oke. Itu aja video dari gua. Kalau lu suka video ini, please like dan komen ya kalau lu ada masukan atau apa, mungkin ada yang mau dikoreksi dari video gua, silakan, please feel free. Oke, sampai jumpa di next videonya. Gantengin Mioso, bye.